Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 1 Desember 2023. Penjara masa lalu. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 17. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu, dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Natan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Lalu Natan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Kemudian datanglah tua-tua istana kepadanya untuk meminta dia bangun dari tanah. Tetapi ia tidak mau. Ia juga tidak mau makan bersama mereka. Air lupa cinta, Wang Qing Sui, adalah satu lagu yang dilantunkan Andy Lau, penyanyi legendaris asal Hong Kong. Salah satu lirik lagunya menuturkan bahwa yang paling melukai dan yang paling menyakitkan adalah penyesalan. Penyesalan dapat membuat hidup kita terpenjara oleh masa lalu yang tiada hentinya menorehkan duka mendalam. Apalagi kita menyaksikan dan merasakan akibat buruk dari keputusan atau perbuatan di masa lalu. Terkadang kita menengok ke belakang dan berkata, "Andai waktu bisa kuputar kembali." Daud dalam kehidupannya pun tidak lepas dari penyesalan akibat perbuatan dosa di masa lalu. Akibat dosa Daud, Tuhan menegurnya melalui Nabi Natan. Tidak berhenti di situ, kemudian Tuhan mendatangkan hukuman dan malapetaka atas keluarganya. Daud sangat berduka ketika diberitahukan bahwa anak yang dikandung oleh Batseba akan mati. Bahkan kehidupan Daud selanjutnya juga diwarnai duka karena pemberontakan Absalom, anak yang dikasihinya. Penyesalan tentu saja melahirkan rasa duka. Apakah Tuhan Yesus dapat menyembuhkan duka dari sesal kita? John Piper menuliskan tentang dua jenis penyesalan, yaitu penyesalan yang ilahi dan penyesalan duniawi. Penyesalan duniawi akan mengarahkan diri kita pada rasa malu dan hina karena perbuatan kita. Sebaliknya, penyesalan ilahi justru yang membawa kita kepada pertobatan dan keselamatan. Tentu saja Allah menghendaki penyesalan ilahi dari kita, sekalipun ada duka cita yang harus kita lalui. Firman Tuhan jelas mengatakan,
Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Daud mengakui bahwa dirinya telah berdosa kepada Tuhan, namun penyesalannya membuat dirinya bertobat. Seperti pertobatan dari penyesalan Daud, itu juga yang akan Tuhan kehendaki atas diri kita. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Kasih karunia Tuhan mendatangkan pemulihan hati dan pembaruan hidup. Penyesalan yang Tuhan kehendaki adalah hati yang bertobat.